4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 266. Formasi 9 Matahari. Dari mencuri dengar percakapan para prajurit Kekaisaran Benua Timur, Fang Yin mendapatkan banyak sekali informasi penting. Sedikit banyak dia tahu tentang sepak terjang Kaisar Ning. Semoga tidak ada yang tahu jika aku masih hidup. Rupanya Kaisar Ning pergi ke Peramal dan menyatakan bahwa kekuasaannya dalam bahaya. Pantas saja dia bersikap waspada dan menarik prajurit sebanyak-banyaknya. Fang Yin tersenyum miring. Setelah tidak ada lagi yang ingin didengarnya, dia pergi meninggalkan tempat itu dan pergi ke penginapan yang berada di seberang jalan. Hari hampir sore. Dia ingin pergi beristirahat walau sebentar. Di dalam tidurnya, Fang Yin masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan merasakan dirinya seperti sedang berada di dalam istana Kekaisaran Benua Timur. Dia melihat aktivitas yang dilakukan oleh prajurit dan para punggawa kerajaan. Mereka berlatih dengan sangat keras. Sepintas semua itu terlihat seperti mimpi, tetapi semuanya adalah gambaran nyata. Fang Yin tidak tahu jika leluhurnya telah menanam formasi 9 matahari di Istana Kekaisaran Benua Timur. Formasi ini telah dibuat sebelum kitab 9 naga terpecah menjadi 9. Namun, hanya orang yang menguasai setidaknya 7 kitab yang mampu mengendalikan formasi ini. Di masa lalu, para kultivator berebut untuk menduduki posisi terkuat dan mengendalikan formasi ini. Para kultivator dan penguasa saling membunuh untuk memperebutkan kitab 9 naga. Hingga kakek moyang Fang Yin membagi kitab itu menjadi 9 dan membaginya ke seluruh benua. Semua kejadian itu tergambar jelas di hadapan Fang Yin. Dia seperti melihat semua kejadian di masa lalu itu secara langsung sesaat setelah melihat latihan para prajurit Kaisar Ning. Fang Yin bisa melihat dengan jelas kehebatan formasi 9 matahari dan cara meredamnya. Semangatnya untuk mendapatkan kitab 9 naga bintang 8 dan bintang 9 kian membara. Dia akan menjadi Dewi Naga setelah beratus-ratus tahun mengalami kekosongan. Gambaran tentang formasi 9 matahari kembali tertutup. Kini dia kembali melihat pelatihan para prajurit yang sangat keras. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara ledakan-ledakan kecil dari dalam sebuah ruangan. Pintunya tertutup rapat tetapi dia bisa melangkah masuk menembus dinding. Di dalam ruangan itu terlihat Kaisar Ning sedang berlatih sebuah jurus. Dia telah melindungi sekelilingnya dengan mantra yang sangat kuat. Namun, kekuatan jurus api pembelah langit tingkat atas masih menimbulkan getaran dan suara ledakan di luar ruangan. Kaisar Ning juga memiliki sebuah jurus hebat lainnya yang tidak kalah hebat dari jurus api pembelah langit, yaitu jurus pedang petir. Kedua jurus hebat itu menjadi andalannya dan menjadikannya seorang yang sangat ditakuti. Tutur katanya yang lembut dan manis membuat semua lawan bicaranya terbujuk dan mempercayainya. Begitu juga ayahnya yang menjadikannya sebagai penasehat dan orang kepercayaannya. Fang Yin memberanikan diri untuk berjalan masuk dan melihat-lihat isi dari kamar pribadi Kaisar Ning. Kesenangannya membaca menuntunnya menghampiri sebuah rak buku. Dia membaca sebuah judul, Formasi 9 Matahari. Tangan Fang Yin mengulur ke depan tetapi tidak bisa menyentuh buku itu. Dia mencoba untuk menghembuskan napasnya meniup sebuah tirai. Tirai itu pun berkibar.
Aneh, aku bisa menggerakkan tirai ini dengan tiupanku, tetapi mengapa aku tidak bisa memegang atau menyentuh sesuatu? Ataukah semua pengetahuan tentang ini berada di dalam kitab 9 Naga Bintang 8? Fang Yin mencoba memikirkannya. Fang Yin mencoba untuk meniup benda-benda ringan yang berada di sekitarnya, tetapi tidak berhasil. Ternyata dia hanya bisa melakukannya sekali saja. Bruk. Sebuah buku jatuh karena getaran jurus yang dilakukannya dalam latihan. Buku itu adalah buku yang diincar oleh Fang Yin sejak tadi. Lembar demi lembar terbuka akibat dari getaran latihan Kaisar Ning. Demi bisa membacanya, Fang Yin duduk berjongkok. Kurang terang membaca. Dia berbaring tengkurap. Sayangnya, lembaran dari buku itu tidak terbuka secara utuh. Fang Yin hanya membaca beberapa bagian saja yang sering terbuka. Kenapa hanya terbuka sedikit saja? Aku malah semakin penasaran. Fang Yin memukulkan tangannya di lantai dengan kesal. Kaisar Ning telah menyelesaikan latihannya dan bersiap untuk meninggalkan ruangan itu. Namun, ketika melihat ada sebuah buku terjatuh, dia berbalik dan mengambilnya. Fang Yin yang begitu kesal padanya mengangkat lututnya tepat di wajah Kaisar Ning yang sedang menunduk mengambil buku. Tidak berhenti di situ saja. Dia juga memukul tengkuk Kaisar Ning dengan dua kepalan tangannya yang disatukan. "Siapa?" teriak Kaisar Ning sambil mengelus tengkuknya. Fang Yin merasa ketakutan ketika Kaisar Ning berada dalam jarak yang sangat dekat dan seolah sedang menatapnya. Tangan pria tua itu mengayun ke depan seperti akan memukulnya dengan buku. "Hah!" teriak Fang Yin sambil meliupkan tubuhnya ke belakang. Tubuh Fang Yin kehilangan keseimbangan dan limbung ke belakang. Dia terjatuh. Namun, ketika terbangun dia berada di tempat yang berbeda, yaitu di atas ranjang penginapan. Napas Fang Yin memacu dengan sangat cepat seperti seseorang yang tengah berlari. Hingga beberapa saat dia masih bernapas dengan terengah-engah. "Aku merasa semua yang terjadi adalah mimpi, tetapi jika itu mimpi, mengapa aku melihatnya dengan jelas seperti nyata?" Aku juga merasakan tekanan fisik yang besar pada tubuh mereka. Hawa kehadiran mereka juga terasa. Fang Yin menyeka keringatnya yang menetes di keningnya. Kembali terlintas di dalam ingatan Fang Yin tentang isi dari kitab Formasi 9 Matahari. Seseorang yang menguasai kitab 9 naga setidaknya bintang 7, akan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan jiwa. Apakah mungkin jika yang terjadi padaku adalah perjalanan jiwa? Sepertinya memang iya. Fang Yin sangat yakin jika itulah yang dialaminya. Tubuhnya tidak merasa lelah, tetapi luka-luka luar yang tergores di permukaan kulitnya masih basah. Fang Yin merasa perlu untuk mengobatinya. Setelah meminum pil pemulih tenaga, dia mengoleskan salep pemberian ibunya pada luka-lukanya. Dia mengganti bajunya yang compang camping dan penuh noda darah dengan baju warna senada dan cadar yang sama pula. Malam ini dia tidak ingin melakukan aktivitas dan memilih untuk memulihkan tubuhnya dengan berkultivasi. Di luar kamarnya terdengar langkah seseorang yang berhenti di depan pintu. Fang Yin belum berpakaian dengan benar karena menunggu lukanya mengering. "Selamat sore, Tuan, Nona. Apakah Anda membutuhkan air untuk mandi?" tanya pelayan kamar yang berdiri di luar kamar Fang Yin. "Tidak, terima kasih. Aku akan mandi besok pagi saja," jawab Fang Yin tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. "Baiklah Nona, saya permisi."
Ruangan itu kembali sepi. Fang Yin melanjutkan apa yang direncanakan. Setelah salep luka yang dia pakai mengering, dia merapikan dirinya dan memasang mantra pelindung di sekelilingnya. Dengan begitu, tidak akan ada yang mengganggunya selama kultivasi berlangsung. Selama 3 hari Fang Yin tinggal di penginapan. Dia hanya berdiam diri di dalam kamarnya. Sesekali keluar hanya untuk mencari makan. Tubuhnya pulih dengan cepat dan tidak mengalami kendala apapun. Hari ini dia akan memulai perjalanannya untuk menemukan kitab 9 Naga Bintang 8. Belum ada informasi tentang keberadaan kitab itu. Mantra pelacak yang dia miliki pun belum menemukan tanda-tanda di mana kitab itu berada. Pagi-pagi sekali Fang Yin bersiap meninggalkan penginapan. Dia tidak mengambil kembali koin emas yang telah dibayarkan untuk 1 minggu. Dia hanya berkata pada penjaga penginapan bahwa kamar yang selesai dia sewa bisa disewakan lagi setelah ini. Fang Yin melenggang meninggalkan kota yang tidak terlalu ramai itu. Dia berjalan mengikuti langkah kakinya menuju ke arah selatan. Kitab 9 naga yang dia temukan bukan berasal dari sana. Kemungkinan besar salah satu dari kitab itu ada di sana. Saat ini adalah musim gugur. Udara di sekeliling Fang Yin terasa sangat panas dengan dedaunan kering yang memenuhi jalanan. Angin yang berhembus terasa dingin, sedikit memberi nyaman di dalam perjalanan panjangnya. Kali ini Fang Yin ingin melakukan perjalanan darat dan melihat keindahan negeri yang seharusnya menjadi miliknya. Konsep pemerintahan daerah yang dia lewati terlihat carut-marut. Penataan kota dan tata tertib yang diterapkan di daerah otonomi itu masih jauh dari kata baik. Jika dibandingkan dengan benua-benua lain yang dia kunjungi, benua timur menjadi yang paling terbelakang. Tidak ada yang bisa dilakukannya saat ini selain menjadi pengamat saja. Wewenang tertinggi yang mengatur pemerintahan masih berada di tangan Kaisar Ning. Fang Yin berjalan melewati jalanan sepi yang berada di pinggiran kota. Dia berhenti ketika melihat hamparan hutan yang luas di depan matanya. Aura yang pekat begitu terasa dari tempatnya berdiri sekarang. Aku merasakan ada sesuatu yang menarik di sana. Sebaiknya aku masuk ke hutan ini dan melihatnya. Fang Yin melenggang pergi meninggalkan jalan yang dia lewati dan masuk ke dalam hutan. Tidak ingin bersinggungan dengan rumput liar dan semak-semak, dia melompat ke atas dahan-dahan pepohonan dan mengikuti nalurinya. Pohon-pohon yang tinggi tumbuh dengan dedaunan yang tidak begitu rindang karena musim gugur. Fang Yin menggunakan mata batinnya untuk mencari titik aura yang besar tersebut. Dia melompat dari satu dahan ke dahan yang lain dengan cepat. Binatang-binatang yang tinggal di hutan itu berlarian mencari tempat untuk bersembunyi ketika melihat kedatangannya. Meskipun berada tidak terlalu jauh dari pemukiman penduduk, tetapi kelihatannya hutan ini sangat jarang dikunjungi oleh manusia. Selain masih terlihat alami, Fang Yin tidak merasakan jejak energi dan hawa manusia di sana. Tidak ada binatang roh juga di sana. Pusat aura kuat itu semakin dekat dari tempat Fang Yin berada. Pepohonan yang tumbuh di sekelilingnya terlihat semakin jarang dengan jarak yang cukup jauh. Fang Yin melompat turun dan berjalan di tanah luas yang tidak ditumbuhi apapun. Tempat itu benar-benar kosong. Bahkan rumput pun tidak ada di sana. Hanya dedaunan kering yang menutupi tempat itu. Apa ini? Aku tidak melihat sesuatu selain tempat kosong yang cukup luas.
Tapi tempat ini tidak ditumbuhi rumput sama sekali. Fang Yin menggeser telapak kakinya menyibak dedaunan kering yang menutupi tanah di bawahnya. Semula dia berpikir jika dia berpijak pada tanah. Tetapi kenyataannya yang dipijak adalah pelataran batu. Fang Yin mengalirkan ki ke alat gerak bagian bawah dan memusatkannya pada kaki kanannya. Dia menghentakkan kaki kanannya dan muncullah sebuah gelombang besar yang membuat dedaunan kering di sekelilingnya terbang menjauh. Dedaunan itu membumbung tinggi ke udara terhempas gelombang energi melingkar yang melemparnya menjauh dari pelataran tempat Fang Yin berdiri. Pelataran itu kini menjadi bersih tanpa sehelai daun pun yang ada di sana. Fang Yin berjalan ke tengah pelataran dan melihat sebuah relief yang melingkar di tengah pelataran. Ukiran abstrak yang sangat unik berada di tengah-tengah pelataran yang juga berbentuk lingkaran. Aku seperti pernah melihat lambang seperti ini. Tapi di mana? Ya. Fang Yin membuka ingatan tentang simbol itu di dalam inti pikirannya. Beberapa saat dia memejamkan matanya dan melihat apa yang tersimpan di dalam ingatannya. Ternyata simbol itu sama dengan simbol yang berada di halaman terakhir kitab 9 Naga Bintang 7 yang baru selesai dia pelajari. Benang takdir telah membawa Fang Yin pada simbol itu. Ternyata tempat ini merupakan tempat untuk membuka formasi 9 matahari yang terhubung dengan formasi asli yang berada di Istana Kekaisaran Benua Timur. Dengan adanya simbol ini, Fang Yin bisa berpindah tempat dengan jiwanya menuju ke formasi 9 matahari. Mulai hari ini, dia bisa keluar masuk Istana Kekaisaran Benua Timur tanpa terlihat oleh siapapun. Fang Yin berdiri di pusat relief lalu duduk dengan sikap Buddha. Dia berkonsentrasi untuk menyerap energi yang ada di dalam pembuka formasi ini. Esensi energi yang sangat besar dan kuat menyelimuti tubuhnya dan terserap mengisi pundi-pundi energinya. Ketajaman matanya meningkat dan tubuhnya menjadi sangat ringan. Bersamaan dengan penyerapan ini, Fang Yin menerobos ke tingkat lanjutan. Saat ini dia mulai mendekati ranah surgawi bintang tertinggi. Penyerapan dan penerobosan itu berhasil dan membuat ketajaman instingnya meningkat tajam. Meskipun saat ini dia telah menjadi sangat hebat, dia masih perlu menuntaskan seluruh kitab 9 naga dan menyembunyikan identitasnya. Perjalanan panjang masih menantinya. Fang Yin tidak ingin berlama-lama berada di tempat itu dan mencari di mana kitab 9 naga selanjutnya. Dalam jarak yang jauh dia tidak bisa melihat kitab itu berada di tangan siapa. Namun, setelah menyerap pembuka formasi 7 matahari, Fang Yin bisa merasakan keberadaan kitab itu dan menentukan arah menuju kepadanya. Rasanya tubuhku menjadi sangat ringan. Tanpa mengeluarkan ki sekalipun aku bisa bergerak dengan cepat. Fang Yin melompat ke atas pohon lalu kembali turun ke bawah. Sebelum dia pergi, dia ingin menutupi pelataran itu dengan dedaunan kering seperti keadaan sebelum dia datang. Fang Yin menarik udara di sekelilingnya lalu memutarnya seperti sebuah gelombang. Saat dedaunan kering berputar di sekelilingnya, dia melompat ke udara dan menghentikan energi yang dia lepaskan. Daun-daun itu jatuh dengan lemah ke tanah dan menutupi pelataran itu seperti semula. Fang Yin meninggalkan tempat itu dengan keadaan senang. Tujuannya semakin dekat, hari di mana kehormatannya dan ibunya akan kembali. Dia akan mengambil kembali tahta yang dirampas oleh Kaisar Ning dan memberikannya pada yang berhak memimpin dengan adil.
Aku akan menghancurkanmu seperti kamu menghancurkan keluargaku Kaisar Ning. Aku benar-benar akan menghabisi seluruh klan Ning dan membunuh kalian tanpa ampun. Fang Yin begitu bersemangat dan bergerak dengan cepat meninggalkan hutan itu. Bersambung. Bab 267. Kota Kecil. Fang Yin kembali ke jalanan yang biasa dilalui oleh para pedagang. Dia terlihat berjalan dengan sangat santai tetapi sesungguhnya sangat cepat. Satu langkahnya menghasilkan lompatan jarak sejauh beberapa hasta. Namun, orang yang berpapasan dengannya tidak akan menyadarinya, dan hanya mendapatinya telah menjauh. Di dalam perjalanannya dia sering bertemu dengan para pedagang. Sesekali dia ikut membantu mereka jika mengalami kesulitan. Sebuah hal kecil yang dia lakukan membuat mereka sangat senang. Meskipun seorang putri, Fang Yin tidak keberatan untuk membantu mendorong gerobak yang terperosok, memperbaiki roda yang lepas, dan juga melakukan hal kecil lainnya. Rakyatnya jauh dari kata makmur. Mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi pajak yang dibebankan pada mereka juga sangat tinggi. Dari perjalanannya ini Fang Yin bisa memetik banyak pelajaran. Jika suatu saat dia kembali berkuasa, dia telah tahu apa saja yang harus diperbaiki. Beberapa wilayah Kekaisaran Benua Timur memiliki lahan yang subur. Hanya sebagian wilayah kecil saja yang merupakan lahan yang tandus. Di masa mendatang, Fang Yin ingin mengoptimalkan penduduk pedesaan untuk bertani. Pikiran modern Agatha Moen menumbuhkan banyak sekali inspirasi untuk memajukan wilayah ini. Dia sangat yakin jika benua timur memiliki potensi untuk lebih maju jika diberikan kesempatan. Banyak sekali sumber daya alam yang belum terekspose di negaranya. Dengan sedikit bantuan dari pemerintah, mereka akan mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Bagi para jenius juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang minim pengetahuan. Banyak sekali rancangan yang muncul dalam pikiran Fang Yin. Dia berharap bisa segera mewujudkan mimpi-mimpinya. Kekaisaran Benua Timur yang dia lihat saat ini benar-benar carut-marut dan jauh dari kata sejahtera. Keberadaan Kitab 9 Naga Bintang 8 masih terlalu jauh dari keberadaannya saat ini. Kini dia kembali memasuki sebuah kota kecil. Meskipun penduduknya sangat padat, tetapi rumah-rumah dan fasilitas umum di sana belum memenuhi standar layak. Bangunan-bangunan yang sudah mulai lapuk, jalanan yang tidak rata dan berlubang, juga pakaian penduduknya yang sangat sederhana. Sepanjang perjalanan banyak sekali orang yang meminta-minta. Jika dilihat-lihat secara fisik mereka masih mampu untuk bekerja. Harusnya pemerintah kota membuat pelatihan untuk mereka agar mempunyai keterampilan yang menghasilkan uang. Penampilan Fang Yin yang sederhana tidak menarik perhatian mereka. Tangan mereka hanya menengadah pada orang yang kelihatan mentereng saja. Langkahnya terhenti ketika melihat seorang ibu sedang duduk di pinggir jalan sambil menggendong seorang bayi. Di sampingnya duduk dua orang bocah yang masih kecil-kecil. Mata mereka terlihat sayu seperti sedang kelaparan. Semakin miris lagi, tangan-tangan lemah mereka harus terus bergerak untuk mengusir lalat-lalat yang hinggap di kaki mereka yang memiliki luka bekas garukan. Astaga! Mereka bisa terinfeksi dan menjadi penyakit yang lebih serius jika luka-luka itu tidak segera diobati. Apakah mereka benar-benar sangat miskin sehingga harus seperti ini?
Fang Yin merasa sangat kasihan pada mereka. "Kakak, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan?" tanya salah satu anak kecil itu. Mulut kecilnya begitu manis dan berbicara dengan sopan pada Fang Yin. "Kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali," jawab Fang Yin. Perkataan bocah itu seperti mengandung sihir yang membuatnya rela mengantri untuk membeli makanan untuk mereka. Sangat sedikit penjual makanan yang ada di kota itu. Hanya ada beberapa kedai saja dan kesemuanya sangat ramai. Kenapa tidak banyak orang yang berjualan? Sepertinya di kota ini didominasi oleh wanita dan anak-anak. Sangat sedikit pria muda. Bahkan seorang kakek-kakek renta pun masih bekerja. Fang Yin bertanya-tanya dalam hati. Fang Yin membayar makanan yang dibelinya dan merelakan kembalian uangnya untuk menambah keuntungan pedagang itu. Dengan kelebihan uang darinya, dia berharap usahanya akan semakin maju. Pedagang itu sangat berterima kasih pada Fang Yin dan melayaninya dengan sangat baik. Setelah mendapatkan makannya, Fang Yin segera menghampiri ibu dan anak kecil yang meminta makan padanya. Pemandangan tidak menyenangkan kembali terlihat olehnya. Seorang wanita bertubuh tambun berteriak kasar pada mereka dan mengusirnya dari teras rumahnya. Ibu dan anak itu menuntun kedua anaknya sambil menggendong bayinya berjalan menghampiri Fang Yin. "Apakah kalian tidak mempunyai rumah?" tanya Fang Yin merasa iba. Air matanya hampir jatuh saat melihat keempatnya berdiri gemetar di hadapannya. "Kami hanya tinggal di sebuah gubuk. Rumah kami telah diambil oleh rentenir tempat kami meminjam uang," jelas wanita itu. "Tidak masalah. Aku telah membeli makanan yang banyak. Sebaiknya kita makan di rumah kalian saja." Wanita itu mengangguk. Anak yang agak kecil merengek meminta gendong pada kakaknya. Suara tangisnya membuat hati Fang Yin merasa teriris. Tanpa pikir panjang, dia pun segera meraih dan menggendongnya. Anak itu terus melihat wajah Fang Yin yang tertutup ketika berada di dalam gendongannya. "Jangan takut. Aku bukan orang jahat," ucap Fang Yin. Ternyata masih banyak juga orang yang duduk di pinggir jalan menanti belas kasihan. Namun, kondisi mereka tidak separah wanita yang sedang bersamanya saat ini. Mereka tidak membawa bayi dan anak-anaknya. Setelah beberapa saat melangkah, mereka terhenti di sebuah gubuk reot yang sudah tidak layak huni. Jika ada badai, mungkin rumah ini akan terbang terbawa angin. Atapnya memiliki banyak lubang yang membuat cahaya matahari menerobos masuk ke dalam gubuk. Mereka semua duduk di sebuah tikar yang sudah usang. Mungkin tikar ini juga menjadi alas tidur mereka pada malam hari. Mata Fang Yin mengedar ke sekeliling untuk mencari air untuk mencuci tangan mereka sebelum makan. Dia tidak terbiasa untuk makan tanpa mencuci tangannya terlebih dahulu meskipun menggunakan sumpit sekalipun. "Apakah di sini tidak ada air?" Terpaksa Fang Yin bertanya pada mereka karena anak itu sudah tidak sabar lagi untuk memakan makanannya. "Yuan, tolong antarkan kakak ini ke belakang pondok," perintah wanita itu pada anaknya yang paling besar. "Baik, Bu. Ayo, Kak," jawab anak itu. Mereka pergi bersama kedua anak kecil itu meninggalkan wanita dan bayinya. Di belakang pondok ada sebuah aliran mata air yang sangat murni. Air yang dialirkan berasal dari pegunungan yang cukup jauh. Kota ini berada di lereng pegunungan tersebut.
Fang Yin tidak hanya mencuci tangannya saja melainkan juga meminum air itu secara langsung. Botol minum yang dia bawa pun dipenuhinya dari air yang sama. Puas bermain air, mereka semua kembali ke ruang depan. Wanita dan bayinya tidak berani membuka makanan yang dibawa oleh Fang Yin. Dia tetap tenang menunggu mereka meskipun perutnya sangat lapar. Fang Yin datang bersama dua anak kecil dengan membawa tempayan untuk mencuci tangannya setelah makan. Selain sumpit dan pembungkusnya yang diberikan oleh penjual makanan, tidak ada lagi perabot yang bisa ditemukan di rumah ini. Wanita ini benar-benar sangat miskin. Mereka makan dengan sangat lahap hingga satu porsi habis tak bersisa. Perut mereka yang kecil bisa menampung satu porsi makanan orang dewasa. Fang Yin merasa senang melihat kebahagiaan di wajah mereka. Sungguh pemandangan kecil yang menyenangkan. Setelah selesai makan, Fang Yin membantu membetulkan semua kerusakan fatal di gubuk itu dan membersihkannya. Gubuk itu terlihat layak ditempati. Meskipun kecil tetapi menjadi bersih dan rapi. Kalian berdua, mandilah yang bersih, aku akan mengobati lukamu, ucap Fang Yin. Mereka pun menurut dan pergi untuk mandi di belakang rumah mereka. Setelah kepergian anak-anak itu, kini tinggal Fang Yin dan wanita pemilik rumah yang sedang menimang bayinya. Wanita itu mengucapkan banyak terima kasih padanya. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Kamu tidak wajib untuk menjawabnya jika tidak berkenan. Aku hanya merasa heran. Fang Yin melihat wanita itu dengan sopan. Namaku Yuling. Selama pertanyaan itu ada jawabannya, aku akan menjawabnya, ucap Yuling. Fang Yin mengangguk, bersiap mengeluarkan apa yang sejak tadi mengganjal di hatinya. Semua yang terjadi di tempat ini memang sangat mengherankan. Mengapa di kota ini banyak sekali, maaf, wanita dan anak-anak terlantar? Sungguh aku tidak bermaksud untuk menghinamu. Sepertinya kesejahteraan masyarakat di sini sangat rendah. Apakah pemerintah kota tidak memelihara kalian dengan baik? Wanita itu terlihat sedih. Matanya menatap kosong ke depan. Yuling adalah salah satu potret kemiskinan yang menyedihkan. Aku bercerita tentang aku saja. Aku tidak ingin menyinggung pemerintah kota ataupun orang lain di kota ini. Mungkin kamu akan bisa menyimpulkan setelah mendengar ceritaku. Fang Yin mengangguk lalu berkata, tidak masalah. Ceritakan saja. Yuling bercerita tentang suaminya yang pergi ke ibu kota untuk mendaftar menjadi prajurit bersama beberapa pemuda kota yang lain. Saat itu dia sedang hamil dan suaminya pun mengetahuinya. Di bulan-bulan awal setelah kepergiannya, suaminya rutin mengirimkan uang melalui pejabat kota. Namun, itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 atau 4 bulan saja. Setelah itu, suami dan para prajurit lain tidak pernah mengirimkan uang. Kehidupan di kota ini sangat sulit. Sebelum menjadi prajurit mereka adalah pedagang yang sering berkeliling ke seluruh penjuru negeri untuk berdagang barang yang tidak mereka produksi sendiri. Alhasil, setelah ditinggal oleh para tulang punggung keluarga, kehidupan mereka menjadi berantakan. Perekrutan prajurit secara besar-besaran membuat sumber daya manusia yang ada di kota itu terkuras. Hanya tinggal wanita, pria tua yang sudah tidak produktif dan anak-anak. Minimnya pendidikan juga membuat mereka menjadi terbelakang. Fang Yin mengangguk.
Sekarang dia mengerti apa yang terjadi di tempat itu. Dia memikirkan bagaimana membantu kehidupan mereka. Sedangkan dia tidak cukup waktu untuk mengajarkan keterampilan pada mereka semua. Kedua anak Yuling sudah selesai mandi. Mereka menunggu untuk diobati oleh Fang Yin tanpa berani mengganggunya mengobrol bersama ibunya. Melihat mereka sudah selesai membersihkan diri, Fang Yin memanggil mereka dan memintanya mendekat. Kedua anak itu duduk di hadapan Fang Yin dan memperlihatkan luka-luka borok di kaki dan lengan mereka. Tahan sedikit. Ya. Mungkin salep ini akan sedikit perih, tapi hanya sebentar saja. Setelah itu rasanya akan dingin dan nyaman. Fang Yin mengeluarkan salep racikannya yang berguna sebagai antiseptik dan pengering luka. Salep ini lebih manjur dari salep dari dunia modern dan kerjanya lebih cepat. Formula yang ada di dalamnya merupakan tanaman obat berkualitas nomor 1 yang sangat sulit didapatkan di dunia modern. Kedua anak itu mengangguk pasrah. Mereka diam saja ketika Fang Yin mulai mengoleskan salepnya. Wajah mereka meringis menahan nyeri ketika rasa perih melekat pada luka-lukanya. Seperti yang dikatakan, rasa perih itu tidak berlangsung lama dan menjadi dingin setelah beberapa saat. Makanlah pil ini. Kamu akan lebih berenergi dan tenagamu tidak akan lemah setelah ini. Fang Yin memberikan sebuah pil pada Yuling. Yuling segera memakan pil itu. Ajaib. Apa yang dikatakan oleh Fang Yin benar-benar menjadi kenyataan. Tubuhnya menjadi ringan dan tidak merasakan lelah seperti sebelumnya. Setelah melahirkan dan menyusui, dia merasa tubuhnya kurang sehat karena kurang nutrisi. Fang Yin meminta kedua anak Yuling untuk menjaga bayinya. Dia membawa Yuling ke belakang rumahnya. "Apakah ini tanah milikmu?" tanya Fang Yin. "Iya, benar. Ini adalah tanah milik kami," jawab Yuling sambil mengangguk. Fang Yin menunduk dan memeriksa tanah itu. Ternyata tanah itu cukup subur dan cocok untuk ditanami berbagai macam tanaman. "Tunggu di sini. Aku akan segera kembali." Setelah mengatakan itu tubuh Fang Yin menghilang. Dia menggunakan teleportasi antar ruang untuk pergi membeli bibir tanaman. Dia pergi ke kota yang tidak jauh dari sana untuk menemukan tanaman yang cocok. Yuling berdiri mematung tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tamu yang sejak tadi mengobrol dengannya tiba-tiba menghilang. Dia takut jika Fang Yin adalah seorang siluman yang datang menjelma sebagai manusia. Mengingat akan kebaikannya, Yuling mencoba untuk berpikir positif. Jika dia seorang siluman jahat, pasti dia sudah memakannya bersama ketiga anaknya. Dia berusaha menenangkan dirinya dan menunggu kedatangan Fang Yin. "Aku tidak boleh berpikiran buruk padanya," gumam Yuling lirih. Beberapa saat kemudian Fang Yin datang. Dia bisa menggunakan teleportasi antar ruang dengan lancar berkat gulungan yang diberikan oleh Jian Heng. Kedatangannya yang tiba-tiba kembali mengejutkan Yuling dan membuatnya tersentak. Tangannya memegangi dadanya yang berdebar-debar. "Maaf telah membuatmu terkejut. Aku harap kamu bisa menjaga rahasia ini. Aku tidak menyukai kemampuanku diketahui oleh orang lain." Fang Yin melirik ke arah Yuling yang masih syok melihatnya. Aku tidak akan berani, Nona." Yuling menjawab Fang Yin dengan ketakutan. Untuk menghemat waktu, Fang Yin segera menjelaskan cara kerja yang harus dilakukan oleh Yuling. Dia mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam.
Dia juga memberi contoh apa saja yang harus dilakukan sebelum menanam. Benih-benih tanaman yang dibelinya diberikan kepada Yuling. Mereka mulai mengerjakannya. Ah, ini lama sekali. Sudah kamu minggir sana, seru Fang Yin merasa tidak sabar. Bekerja dengan tangan kosong membuatnya sangat lelah. Yuling pun tidak berani membantah. Dia segera menepi dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Fang Yin. Fang Yin menggerakkan tangannya dan mengeluarkan gelombang qi untuk membuat parit. Cukup dengan tenaga dalamnya. Dia tidak perlu bersusah payah. Tanah itu terbentuk seperti yang dia inginkan. Tangan kanannya menarik benih dengan energinya dan menyebarkannya. Pekerjaan itu selesai dalam waktu yang singkat. Aku sudah lelah. Kamu bisa meminta bantuan anak-anakmu untuk menyirami tanaman ini. Fang Yin meninggalkan tempat itu menuju ke air yang mengalir di belakang rumahnya. Yuling terpukau dengan kehebatan Fang Yin. Jika untuk mengairi saja dia bisa melakukannya dengan mengalirkan air ke parit-parit tanpa harus bersusah parah. Terima kasih, Nona. Terima kasih. Yuling berlutut di kaki Fang Yin sambil menangis. Ini bukan hal yang besar. Simpan sisa benih itu. Kamu bisa menanamnya lagi nanti. Aku masih ada urusan lain dan tidak bisa berlama-lama di sini. Semoga beruntung. Fang Yin melihat ke arah langit yang sudah hampir sore. Dia tidak ingin berlama-lama tinggal di kota ini. Keberadaannya akan menjadi pusat perhatian jika dia tinggal lebih lama di sana. Saya sangat berterima kasih padamu, Nona. Saya merasa sangat berhutang padamu. Jaga anak-anakmu dengan baik. Fang Yin membuka tangan Yuling dan memberikannya beberapa buah koin emas. Yuling ingin mengucapkan terima kasih lagi. Terapi Fang Yin mengisyaratkannya untuk diam. Mendengar suara ribut-ribut, kedua putra Yuling datang membawa adik mereka yang menangis. Fang Yin menatap mereka dengan iba. Kalian berusahalah menjadi anak yang kuat. Bantu ibu kalian, ucap Fang Yin. Mereka mengangguk mantap. Sebelumnya mereka telah mengintip apa yang dilakukan oleh Fang Yin. Aku ingin menjadi orang hebat seperti kakak. Bisakah kita bertemu lagi? Tanya anak yang paling besar. Fang Yin membuka tangannya lalu berkata, "Kemarikan tanganmu." Kedua anak itu mengulurkan tangannya ke hadapan Fang Yin. Mereka menatap Fang Yin dengan penuh kekaguman. Fang Yin memberikan segel mantra pada kedua bocah itu. Suatu hari nanti jika mereka bertemu akan langsung mengenali satu sama lain. Kalian harus menjadi orang yang hebat jika bertemu lagi denganku. Jadilah anak yang baik dan bertanggung jawab. Mereka mengangguk. Bersambung. Bab 268. Diagram pembebas jiwa. Fang Yin merasakan struktur tubuh yang unik dari kedua bocah ini. Suatu saat dia akan menjemput keduanya untuk dilatih secara khusus. Aku pasti akan datang kemari untuk menjemput kalian. Saat ini aku masih menjalankan misi yang harus aku selesaikan. Fang Yin menepuk bahu kedua anak itu untuk memberikan mereka semangat. Kaisar Ning adalah orang yang penuh perhitungan. Tidak mungkin dia sembarangan mengambil orang untuk dijadikan seorang prajurit. Pasti penduduk kota ini memiliki keunikan sehingga dia menarik pemuda yang produktif di sana. Hatinya begitu berat meninggalkan kota itu. Sebenarnya dia masih ingin melakukan banyak hal di sana. Tetapi perjalanannya untuk mencari kitab 9 naga bintang 8 tidak boleh tertunda. Sesampainya di pinggiran kota,
Fang Yin berhenti sejenak untuk memandang kota itu dari tempatnya berdiri sekarang. Dia memutar tubuhnya untuk menoleh ke belakang. Apa? Hilang? Di mana kota itu? Fang Yin melacak tanda yang diberikannya pada kedua anak Yuling masih ada, tetapi kota itu menjadi tak terlihat. Kota itu berganti menjadi sebuah hutan belantara seperti tempat di mana dia berdiri sekarang. Merasa sangat penasaran, Fang Yin melangkah ke tempat yang asing itu dan mengaktifkan teknik perpindahan dimensi. Namun, sayangnya dia tidak bisa menemukan dimensi yang sama dengan kota itu. Jika bukan dimensi yang berbeda, berarti ada seseorang yang memiliki ilusi mata tingkat tinggi di tempat ini. Fang Yin tidak ingin memperpanjang masalah itu lagi dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah kepergian Fang Yin muncul 4 ekor rubah yang memandanginya dari kejauhan. Mereka bisa melihatnya dengan jelas, tetapi Fang Yin tidak bisa melihat mereka. Selamat jalan, Yang Mulia. Kamu putri yang sangat bijaksana. Kami akan datang membantu jika tiba saatnya. Rubah betina itu adalah Yuling. Dia menyimpan jejak energi Fang Yin ke dalam sebuah batu sihir. Sebenarnya dia adalah Ratu Rubah yang menjadi pemimpin kota itu. Fang Yin tidak menyadari tentang semua yang ada di sekitarnya karena sihir Yuling yang sangat kuat. Teknik ilusi tingkat tinggi yang dimilikinya belum memiliki tandingan. Yuling sudah berumur ribuan tahun yang menikah dengan seorang manusia yang kini telah menjadi prajurit Kaisar Ning. Tidak heran jika anak-anaknya memiliki keistimewaan seperti yang dikatakan oleh Fang Yin. Setelah Fang Yin sudah tidak terlihat lagi, para siluman rubah itu menghilang. Mereka akan muncul kembali untuk membantu Fang Yin di masa mendatang sebagai tanda kesetiaan mereka. Mengenai suaminya, Yuling sangat yakin dia telah terbunuh karena tidak bisa lagi merasakan hawa energinya. Hari sudah hampir gelap saat Fang Yin berjalan melintasi hutan yang lebat. Pohon-pohon yang ada di sekitarnya masih memiliki daun yang rindang. Sepertinya mereka tidak terpengaruh oleh musim gugur. Suara-suara binatang hutan terdengar saling bersahutan menyambut malam. Fang Yin berkeliling untuk mencari tempat beristirahat. Sepertinya aku harus kembali tidur di atas pohon malam ini. Sebuah pohon besar berdiri kokoh di hadapannya. Diameter batang bagian bawahnya sekitar 10 kali lipat diameter tubuhnya. Diperkirakan umurnya sudah ratusan tahun. Fang Yin melompat ke atas pohon itu dan memilih dahan yang paling kuat dan lebar. Dia kemudian duduk di sana dengan posisi kedua kakinya menggantung. Belum sempat dia bersantai, tetapi dahan itu melemparkannya turun. Beruntung Fang Yin bisa segera tanggap dan menjaga keseimbangannya ketika mendarat. Jika tidak mungkin dia akan jatuh terjerembab di tanah. Pohon sialan. Kamu pikir kamu siapa sudah menolak kehadiranku? Sungguh sambutan yang kurang menyenangkan. Fang Yin terlihat marah dan merasa terhina atas perlakuan ini. Kedua tangannya mengeluarkan api hitam dan bersiap untuk membakar pohon ini hingga habis. Namun, tiba-tiba seorang kakek tua datang menghampirinya. Tolong jangan tersinggung, Nona. Pohon sombong ini memang suka bertindak tidak sopan. Jika Anda terbawa emosi dan membakar pohon ini hingga mati, maka aku pastikan seluruh makhluk hidup yang tinggal di sini pun akan mati. Pohon ini menyimpan sumber air yang besar di bawah akarnya, jelas kakek itu. Untung kakek itu datang di saat yang tepat.
Jika tidak mungkin semuanya akan terlambat. Fang Yin menganggap pohon itu terlalu lancang. Padahal setiap makhluk punya sifat dan tabiat yang berbeda-beda. Fang Yin menarik kembali energinya dan berjalan menghampiri kakek-kakek itu. Maaf, Kek. Aku terlalu emosi. Terima kasih sudah mengingatkanku. Ucap Fang Yin menyatukan tangannya untuk memberi hormat. Tidak masalah. Sepertinya kamu bukan berasal dari dekat-dekat sini. Mari ikut saya. Kita bicara di tempat yang lebih nyaman. Fang Yin berjalan mengikuti kakek tua itu. Namaku Xiao Yin. Aku memang tidak berasal dari daerah ini, Kek. Aku sedang mengembara untuk menjalankan sebuah misi. Aku sudah tahu. Kamu memiliki ambisi yang besar. Seorang yang jenius. Tetapi kamu memiliki kontrol emosi yang rendah. Itu yang menjadi titik kelemahanmu karena sedikit saja emosi akan merubah cara berpikirmu. Fang Yin ternganga mendengar penjelasan kakek tua itu. Dari penampilannya dia tidak terlihat hebat. Dia juga tidak mengeluarkan energi yang kuat. Bagaimana kakek bisa tahu tentangku? Sebelumnya kita tidak pernah bertemu. Ucap Fang Yin memandang pria tua itu dengan heran. Aku juga tahu tentang latar belakangmu, Tuan Putri. Tetapi Anda tidak perlu khawatir. Saya berada di pihakmu dan rahasia ini akan aman. Wajah kakek tua itu terlihat serius. Langkah kaki Fang Yin terhenti dan menatap kakek tua itu dengan tatapan yang lebih penasaran dari sebelumnya. Identitasnya sebagai seorang putri sangat terjaga. Hanya segelintir orang saja yang tahu. Antara percaya dan tidak percaya dia terus melihat ke arah kakek tua itu sambil berpikir. Maafkan kata-kataku jika ini mengejutkan untukmu. Yang mulia. Namaku Se. Pria tua itu membungkuk hormat pada Fang Yin untuk meminta maaf. Aku sulit untuk percaya pada siapapun. Jika memang benar kamu tahu siapa aku, apakah kamu tahu di mana kitab 9 naga bintang 8 berada? Fang Yin mencoba untuk memanfaatkan situasi. Kakek Se mengangguk. Dia tidak banyak bicara lagi. Tangan kanannya melambai dan terbukalah sebuah pemandangan yang berbeda di hadapannya. Dimensi ruang yang berbatasan langsung dengan hutan itu. Tanpa ragu Fang Yin mengikuti kakek Se memasuki dimensi itu. Tidak akan ada yang membahayakannya karena dia bisa keluar masuk dari dimensi lain dengan bebas. Di dalam dimensi itu ada sebuah rumah yang cukup megah meskipun tidak semewah istana. Di tempat itu tidak ada manusia. Fang Yin dengan sangat jelas tidak merasakan adanya hawa manusia di sana. Aku merasakan hawa binatang roh di tempat ini. Ucap Fang Yin penuh kewaspadaan. Dia tidak ingin gegabah lagi dalam bertindak. Kakek Se tersenyum melihat kewaspadaan Fang Yin. Dia tidak menyalahkannya dalam hal ini karena selama ini dunia yang dilewatinya sangat keras. Anda tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Aku pastikan mereka tidak akan berani muncul tanpa panggilan dariku. Mereka tidak suka mengganggu. Jelas kakek Se. Fang Yin mengerti. Jika sekali lihat saja dia bisa mengetahui siapa dirinya. Bukan tidak mungkin kakek Se memiliki kemampuan untuk menundukkan binatang roh. Mereka berjalan menuju ke sebuah gazebo yang diterangi oleh obor di sekelilingnya. Meskipun malam telah gelap, dia bisa melihat dengan terang tempat itu. Kakek Se memasang banyak sekali lentera yang mengelilingi tempat mereka mengobrol saat ini.
Jadi sekarang Anda sudah menguasai kitab 9 naga hingga bintang ke-7? Tanya kakek Se. Fang Yin mengangguk dengan ragu-ragu. Dia tidak mudah untuk mempercayai orang yang baru dikenalnya. Apapun yang ada padanya saat ini, tidak harus dia tunjukkan pada siapapun. Melihat sikap Fang Yin yang terlihat ragu-ragu, kakek Se mencoba mencari cara agar Fang Yin percaya padanya. Sudah sangat lama dia menantikan kehadirannya di sana. Aku adalah guru dari ayahmu Kaisar Gu. Secara fisik kamu memang terlihat seperti seorang penduduk biasa. Tapi dari tipe energi dan aura yang kamu miliki, aku bisa melihat jika itu adalah aura yang mulia Gu Minghao. Kamu satu-satunya garis keturunannya yang tersisa. Aku bisa melihatnya dengan ini meskipun tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kakek Se menunjukkan sebuah diagram besi yang memiliki inti giok di tengahnya. Ada sebuah cahaya merah yang selalu mengarah padanya. Setiap kali kakek Se memutarnya, cahaya itu bergerak dengan sendirinya mendekati Fang Yin. Dia merasa takjub dengan alat itu. Di zaman ini rupanya ada juga alat pendeteksi semacam ini. Sepertinya jenius di masa ini tidak kalah dengan seorang jenius yang hidup di zaman modern. Kakek Se menceritakan perjalanan hidup ayahnya sebelum dia menjadi seorang penguasa. Mungkin juga perjalanan ini juga terjadi sebelum ayahnya itu bertemu dengan ketua lama dari Sekte 9 Bintang. Apa yang dijalani oleh ayahnya tidak jauh beda dengan yang dijalani oleh Fang Yin. Hanya saja dengan konsep dan kondisi yang berbeda. Dengan segala keterbatasannya, Kaisar Gu berjuang dari titik terendahnya. Jika dibandingkan dengannya, kesulitan yang dialami oleh Fang Yin tidak sekompleks yang dialami oleh ayahnya. Untuk menjadi kuat, ayahnya berjuang dengan sangat keras. Fang Yin merasa sangat senang mendengarkan cerita kakek Se. Dia adalah tipe pencerita yang memiliki tata bahasa yang menyenangkan. Pendengarnya merasa tidak sabar untuk menunggunya melanjutkan cerita yang dia kemas secara menarik. Rupanya perjuangan ayah begitu sulit. Aku yang banyak mendapatkan kemudahan masih saja selalu mengeluh dan putus asa. Fang Yin berbicara sambil menyangga wajahnya. Kedua sikunya bertumpu di atas meja. Aku percaya, kamu akan mengembalikan kejayaan Kekaisaran Benua Timur melebihi yang dilakukan oleh ayahmu. Selain kecerdasan, kamu memiliki kemampuan lain yang tidak dimiliki oleh seluruh pemimpin di seluruh negeri, yaitu kemampuanmu sebagai seorang Dewi Naga. Kata-kata kakek Se membuat Fang Yin menjadi lebih bersemangat. Kakek Se berjanji akan muncul di Kekaisaran Benua Timur pada hari yang dijanjikan untuk membelanya. Pernyataan yang mengatakan jika Fang Yin bukan keturunan Kaisar Gu sudah melekat di masyarakat. Dengan pernyataan kakek Se, tetua lama, dan seluruh pendukungnya, akan sangat membantu untuknya. Saat ini yang perlu dilakukannya adalah menyelesaikan kitab 9 naga hingga tingkat 9 dan merebut kembali kekuasaannya. Kakek Se membawa Fang Yin masuk ke dalam villa miliknya. Mereka menyusuri sebuah lorong dan berhenti di depan sebuah ruangan. Sebelum mereka masuk ke sana, kakek Se membuka mantra pelindung yang dia pasang agar tidak ada yang bisa masuk ke sana selain dirinya. Setelah segel pelindung terbuka, mereka bisa memasuki ruangan di hadapannya. Tampaknya ruangan itu sangat jarang dikunjungi. Banyak sekali debu yang menutupi lantai dan benda-benda yang ada di sana. Fang Yin melihat-lihat ke seluruh ruangan.
Tidak banyak perabot yang ada di sana. Hanya ada sebuah benda aneh seperti sebuah meja batu berbentuk bulat di tengah ruangan. Kakek Se telah sampai di sana lebih dulu dan melambaikan tangannya pada Fang Yin agar dia menyusul ke sana. "Ini apa, Kek?" tanya Fang Yin ketika melihat meja batu itu menampakkan sebuah relief di atasnya. "Ini adalah diagram pembebas jiwa. Dengan diagram ini kamu bisa melihat di mana letak benda atau orang yang kamu cari dengan mudah." Fang Yin tersenyum senang. Dia ingin tahu di mana kitab 9 naga bintang 8 dan 9 berada. Melihat wajah gembira Fang Yin, kakek Se menggeleng. Putri dari muridnya itu terlihat sangat konyol. Dia langsung merasa senang tanpa bertanya lebih dulu apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia mau. "Kenapa, Kek? Apakah aku tidak boleh senang dengan apa yang akan aku ketahui setelah ini?" Fang Yin menatap kakek Se penuh harap. "Kamu boleh senang. Tetapi kamu butuh usaha untuk mendapatkan apa yang ingin kamu ketahui. Jangan berputar-putar, Kek. Aku bukanlah orang yang sabar." Fang Yin merengut dan tidak sabar untuk mengetahui cara menggunakan diagram pembebas jiwa. "Anak manis, keluarkan kimu dan letakkan telapak tanganmu di sini," tunjuk kakek Se. "Butuh energi yang besar untuk menghidupkan diagram pembebas jiwa. Kamu harus benar-benar membuka pikiranmu dan mengingat apa yang ditunjukkannya. Hanya kamu yang bisa melihatnya. Di sini aku hanya seorang pemandu," jelas kakek Se. Fang Yin memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh kakek tua itu. Sebenarnya dia sudah tidak sabar lagi untuk menghidupkan diagram itu. Namun, dia tetap harus mendengarkan penjelasan kakek Se. Diagram ini tidak bisa digunakan secara sembarangan. Jiwanya akan terbebas ketika diagram itu menyala. Tanpa pengendalian yang baik bisa mengakibatkan luka dalam yang sangat serius. Bahkan seseorang akan kehilangan kultivasinya dan harus memulai semuanya dari awal lagi. Fang Yin mengangguk tanda mengerti. Butuh Qi yang stabil untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Dia juga harus ingat apa tujuannya. Terkadang pikiran yang bercabang membuatnya lupa akan tujuan awalnya. Jiwanya akan tertahan untuk urusan yang tidak penting dan terjebak di dalam dunia jiwa. Akibatnya akan sangat fatal seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh kakek Se. "Bisakah aku memulainya sekarang, Kek?" tanya Fang Yin tidak sabar. Kakek Se mengangguk lalu berkata, "Ingatlah pada tujuanmu. Abaikan sesuatu yang muncul di luar itu karena semuanya akan menyesatkanmu." Fang Yin mengangguk. Dia mulai mengalirkan Qi ke tangannya dan bersiap untuk membuka diagram pembebas jiwa. Saat tangannya menyentuh batu pengendali yang ada di tepi diagram, bagian tengahnya mulai bergerak. Cahaya menyilaukan keluar dari dalam diagram, menyinari seluruh ruangan. Sejenak Fang Yin masih merasa berada di ruangan itu. Tetapi sesaat kemudian tubuhnya sudah berdiri di ruangan yang berbeda. Di hadapannya muncul sebuah pemandangan di mana Jian Heng sedang berlatih. "Tidak, ini bukan tujuanku." Fang Yin mencoba mengusir bayangan itu. Bayangan kedua adalah ibunya yang sedang tertidur sambil memeluk sapu tangan pemberiannya pada pertemuan terakhir mereka. Ada rasa haru di hatinya. Tetapi Fang Yin kembali menepisnya dan mengganti dengan ingatan yang lain. Bayangan Kaisar Ning muncul, dan memperlihatkan kitab formasi 9 matahari.
Fang Yin memang sangat menginginkannya, tetapi bukan itu tujuannya kali ini. Menyebalkan. Jika begini terus maka aku akan benar-benar terjebak di sini. Fang Yin mencoba untuk berkonsentrasi dan mengisi ingatannya dengan kitab 9 naga. Dia tidak ingin melihat gambaran di depannya sebelum pikirannya benar-benar fokus. Fang Yin merasa lega setelah melihat kitab itu di dalam inti pikirannya. Perlahan-lahan dia membuka mata dengan membawa ingatan itu. Dia berhasil. Gambaran tentang kitab 9 naga bintang 8 muncul di hadapannya. Kitab itu tersimpan pada sebuah peti kecil yang terbuat dari emas. Peti itu tersimpan pada sebuah ruangan asing yang belum pernah dia lihat. Fang Yin memikirkan bagaimana cara menemukan tempat itu dan gambaran lain kembali terlintas. Detail-detail dari tempat itu mulai terlihat dengan jelas. Ruangan-ruangan yang berjajar rapi, menyerupai villa-villa yang ada di Sekte 9 Bintang. Ini terlihat seperti sebuah perguruan atau sekte. Atau mungkin sebuah akademi. Suasana malam membuatnya tidak begitu jelas. Fang Yin kembali berkonsentrasi dan memikirkan tentang kejelasan tempat itu. Dia terlihat fokus ketika menemukan sebuah papan nama. Di sana dituliskan, Sekte Seruling Maut. Dari namanya saja sudah sangat mengerikan. Fang Yin berpikir keras untuk bisa menemukan di mana sekte itu berada. Gambaran tentang keadaan di sekitarnya diperlihatkan dengan jelas. Tetapi Fang Yin belum tahu di mana dia bisa menemukan tempat itu. Yang bisa dilakukannya saat ini hanyalah menyimpan semua ingatan ini ke dalam inti pikirannya. Setiap gambaran-gambaran yang muncul dia simpan dalam ingatannya. Kedepannya dia akan menemukan tempat itu dengan mudah jika sedang berada di sekitar lokasi yang digambarkan. Aku rasa pencarian untuk kitab 9 naga bintang 8 sudah cukup. Meskipun aku tidak tahu di negara mana sekte itu berdiri. Aku bisa mencari tahu dalam perjalanan nantinya. Pikir Fang Yin tidak ingin berlama-lama terjebak dalam diagram pembebas jiwa. Dia kembali memusatkan pikirannya untuk mencari kitab 9 naga bintang 9. Beberapa saat dia memejamkan matanya agar bisa lebih berkonsentrasi. Setelah muncul bayangan tentang kitab itu, dia menariknya ke dalam diagram pembebas jiwa untuk memperoleh gambarannya. Bayangan ibunya yang sedang tidur kembali muncul. Fang Yin mengulang seperti apa yang dilakukannya sebelumnya. Namun, lagi-lagi bayangan ibunya yang muncul. Setelah beberapa kali mengulang pun hasilnya masih sama. Bayangan ibunya yang sedang berada di tempat neneknya selalu muncul. Apakah kitab 9 naga bintang 9 berada di tangan ibuku? Atau pada kakek nenekku? Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 267. Kota Kecil. Episode berikutnya. Bab 269. Melanjutkan perjalanan.